Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak Ibu merasa kaki mulai cepat lelah, sulit berdiri lama, atau tiba-tiba tersandung saat berjalan di dalam rumah sendiri? Banyak dari kita mungkin menganggap hal itu wajar seiring bertambahnya usia. Tapi tahukah Bapak Ibu, sebenarnya kaki adalah bagian tubuh yang paling cepat mengalami penurunan fungsi saat kita menua. Dan seringkali kita baru menyadarinya ketika kaki sudah benar-benar melemah. Dalam pengalaman saya mendampingi para lansia, saya melihat bahwa banyak kasus jatuh di rumah bukan karena lantai yang licin, melainkan karena kaki sudah tidak lagi sanggup menopang berat tubuh secara seimbang. Tubuh mungkin tampak sehat dari luar, tapi tanpa disadari, otot kaki mulai menyusut sedikit demi sedikit. Begitu keseimbangan hilang, maka jatuh pun tak terhindarkan. Dan Bapak Ibu, jatuh di usia lanjut bukanlah jatuh biasa, karena risikonya bisa sangat berat. Patah tulang, hilang mobilitas, bahkan kehilangan kemandirian. Saya masih ingat Pak Mulyono dari Magelang, usianya 70 tahun. Beliau dikenal rajin jalan pagi, tidak punya penyakit serius, bahkan tidak merokok. Tapi suatu pagi, saat hendak berdiri dari kursi di dapur, beliau jatuh mendadak. Setelah dicek, otot kakinya sudah menyusut jauh. Padahal beliau tidak merasakan gejala sebelumnya. Itulah bahayanya, proses melemahnya kaki berlangsung diam-diam. Sayangnya banyak orang mengira kondisi ini adalah takdir yang tidak bisa dicegah. Padahal dengan perhatian yang tepat, kaki bisa tetap kuat sampai usia lanjut. Kuncinya hanya dua, gerakan harian dan asupan makanan yang sesuai. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin bertanya, kapan terakhir kali Bapak Ibu merasa kaki cepat lelah saat hanya berdiri sebentar? Atau merasa gemetar ketika naik 1-2 anak tangga? Jika itu sering terjadi belakangan ini, mungkin sudah waktunya kita memberi perhatian lebih pada kaki kita, sebelum semuanya menjadi lebih sulit. Bapak dan Ibu sekalian, kelemahan pada kaki bukan hanya membuat tubuh cepat lelah. Ini bisa menjadi awal dari berbagai masalah kesehatan serius, bahkan bisa mengancam keselamatan hidup. Saat otot kaki kehilangan kekuatannya, tubuh jadi mudah goyah. Kita bisa kehilangan keseimbangan hanya karena gerakan kecil, bangkit dari tempat tidur, berdiri dari kursi, atau berjalan ke kamar mandi. Di Indonesia, ribuan lansia mengalami jatuh setiap tahun di dalam rumah, dan sebagian besar karena lemahnya otot kaki. Saya pernah merawat Bu Siti, usia 73 tahun dari Temanggung. Beliau termasuk lansia yang sangat aktif dan mandiri. Namun suatu malam saat hendak ke kamar mandi, beliau tergelincir dan patah tulang panggul. Sejak saat itu, beliau tidak lagi bisa berjalan seperti biasa dan harus menggunakan kursi roda. Lebih menyedihkan lagi, setelah insiden itu, kesehatan beliau menurun drastis. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tinggal sendiri di rumah? Kalau iya, kekuatan kaki menjadi hal yang sangat penting agar kita tetap bisa mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Bukan karena lukanya, tapi karena tubuhnya tidak lagi aktif dan semangat hidup pun ikut melemah. Data dari rumah sakit menunjukkan bahwa sekitar setengah dari lansia yang mengalami patah tulang pinggul akan meninggal dalam waktu 1 tahun. Dan dari yang bertahan hidup, sebagian besar tidak bisa kembali hidup mandiri. Mereka harus terus dirawat atau tinggal di panti jompo. Ada satu hal yang sering dilupakan. Ketika tubuh tidak bergerak, otak pun ikut melemah. Otak butuh rangsangan fisik untuk tetap aktif. Jika kaki lemah, kita jadi duduk terus, dan akhirnya otak kehilangan fungsi secara perlahan. Daya ingat menurun, suasana hati tidak stabil, dan hidup terasa semakin menyempit. Itulah sebabnya, menjaga kekuatan kaki adalah menjaga martabat kita. Kaki yang kuat bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal kemandirian, harga diri, dan semangat untuk terus bergerak. Bapak Ibu yang saya sayangi, kabar baiknya, kondisi kaki yang melemah bisa dicegah, bahkan bisa diperbaiki. Tidak perlu alat khusus, tidak perlu pengobatan mahal. Yang dibutuhkan hanyalah gerakan harian yang teratur dan makanan yang tepat. Mulailah dari hal sederhana, berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan, berjalan pelan keliling halaman, atau naik 1-2 anak tangga setiap pagi. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, kapan terakhir kali berdiri dari kursi tanpa pegangan? Apakah terasa ringan atau justru goyah? Otot hanya akan bertahan jika diberi sinyal bahwa kita masih membutuhkannya. Saya teringat Pak Badrun dari Boyolali, usia 72 tahun. Setiap pagi beliau berjalan bolak-balik di halaman rumah, hanya 10 menit. Tapi karena dilakukan setiap hari, hasilnya luar biasa. Beliau tetap bugar, tidak pernah jatuh, dan tetap bisa salat di masjid tanpa bantuan tongkat. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu juga punya kebiasaan sederhana seperti ini di rumah? Tidak perlu jauh,
Tidak perlu cepat, yang penting dilakukan setiap hari. Namun, gerakan saja tidak cukup. Otot butuh bahan bangunan dari makanan. Sayangnya masih banyak lansia yang makan sekadar untuk kenyang, nasi dengan kerupuk, teh manis, dan sedikit lauk. Bagaimana dengan Bapak Ibu di rumah? Apakah setiap hari sudah makan cukup lauk, atau masih sering hanya nasi dan kerupuk? Tanpa protein, tanpa vitamin yang cukup, dan tanpa gizi yang membantu menjaga otot tetap kuat. Ibarat membangun rumah, gerakan adalah tukangnya, tapi makanan adalah batunya. Tanpa keduanya bekerja bersama, kekuatan tubuh tidak akan bertahan. Hari ini saya akan ajak Bapak Ibu mengenali 10 makanan yang terbukti membantu memperkuat kaki, menjaga otot, dan memberi tubuh kita kekuatan untuk tetap melangkah. Tapi sebelum itu, mari kita pahami dulu kenapa kaki melemah lebih cepat dibanding bagian tubuh lainnya. 1. Telur utuh. Makanan sederhana, efeknya luar biasa Bapak dan Ibu yang saya hormati. Makanan pertama yang sangat bermanfaat untuk menjaga kekuatan kaki di usia lanjut adalah telur utuh, baik putih maupun kuningnya. Telur mengandung protein lengkap yang sangat mudah diserap tubuh. Di dalamnya ada zat bernama leusin, yang berfungsi seperti saklar untuk mengaktifkan pertumbuhan dan perbaikan otot, termasuk otot kaki yang sering melemah seiring usia. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa asupan leusin yang cukup dapat membantu mencegah sarkopenia, yaitu penyusutan massa otot yang sering terjadi pada lansia. Lebih dari itu, kuning telur mengandung kolin, yaitu bahan penting untuk membentuk asetilkolin. Zat ini membantu mengirimkan sinyal dari otak ke otot. Kalau sinyal ini terganggu, kaki bisa jadi lambat bergerak, gemetar, atau bahkan mudah terjatuh. Kolin adalah komponen utama dari asetilkolin, yaitu zat pengantar sinyal saraf. Bila jumlahnya kurang, otot tidak bisa merespons sinyal dari otak dengan baik. Telur juga kaya vitamin B12 yang menjaga saraf tetap sehat dan mengurangi risiko kesemutan. Saya pernah bertemu Pak Darmawan dari Pekalongan, usia 66 tahun. Beliau bercerita sejak rutin sarapan telur rebus, tubuhnya terasa lebih bertenaga dan tidak cepat pegal. Bapak Ibu tidak harus makan telur setiap hari, tapi 3-4 kali seminggu sudah cukup memberi manfaat besar. Di rumah, Bapak Ibu paling suka telur rebus, dadar, atau ceplok? Yuk, kita lanjut ke makanan kedua. Ikan berlemak, sumber lemak baik untuk otot dan otak Bapak dan Ibu yang saya cintai. Setelah membahas telur sebagai sumber protein yang lengkap, sekarang kita beralih ke ikan berlemak seperti salmon, kembung, dan sarden. Ikan ini mengandung lemak sehat omega 3, khususnya EPA dan DHA yang sangat penting untuk kesehatan otot dan sistem saraf. Lemak ini bukan sekadar energi, tapi berfungsi menjaga dinding sel otot tetap lentur dan kuat. Jika sel otot dan saraf dalam kondisi baik, maka sinyal dari otak ke kaki akan berjalan lancar. Hasilnya, gerakan jadi lebih seimbang dan kaki tidak mudah lelah. Omega 3 juga dikenal mampu mengurangi peradangan dalam tubuh. Banyak lansia mengalami radang ringan di otot atau sendi tanpa disadari. Mungkin terasa kaki berat, kaku, atau cepat capek. Lemak sehat ini bekerja dari dalam untuk meringankan keluhan tersebut. Saya teringat Bu Ningsih, 70 tahun, dari Tegal. Awalnya beliau tidak suka ikan karena amis, tapi sejak anaknya memasakkan pepes ikan kembung 2 kali seminggu. Sejak itu, beliau merasa tidur lebih nyenyak dan kaki tidak cepat pegal. Bapak Ibu di rumah, apakah sudah terbiasa makan ikan laut? Jenis apa yang paling disukai? Kalau belum terbiasa, cobalah perlahan. Misalnya pepes, sup, atau digoreng kering. Mari kita lanjut ke makanan ketiga, yang juga sangat penting untuk daya tahan tubuh dan kekuatan kaki. 3. Daging sapi, sumber kekuatan dari alam. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas telur dan ikan sebagai sumber pembentuk otot yang luar biasa, sekarang mari kita lihat peran daging sapi, khususnya dari sapi yang diberi makan alami, dalam menjaga kekuatan kaki. Daging sapi mengandung kreatin, yaitu zat yang sangat dibutuhkan oleh otot untuk menghasilkan energi cepat. Kreatin membantu kita bisa bangkit dari duduk, berdiri dengan stabil, dan berjalan tanpa cepat lelah. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia yang rutin mengonsumsi daging dalam jumlah cukup terlihat lebih kuat dan tidak mudah jatuh. Bukan hanya itu, daging sapi juga kaya zat besi dan vitamin B12, 2 zat penting untuk membantu darah membawa oksigen ke seluruh tubuh.
Jika oksigen tidak cukup sampai ke otot, kaki akan mudah gemetar, lemas, atau bahkan kram. Saya teringat Pak Rukiman, 69 tahun, dari Brebes. Dulu beliau sering mengeluh lelah di pagi hari. Setelah rutin makan daging 2 kali seminggu dalam porsi kecil, tubuhnya jadi lebih ringan dan bisa berjalan ke masjid subuh tanpa rasa pegal. Bagaimana dengan Bapak Ibu di rumah? Daging sapi biasanya dimasak apa? Mari kita lanjut ke makanan keempat yang juga tidak kalah penting. 4. Yogurt tanpa gula, sahabat pencernaan dan otot lansia. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah membahas makanan utama seperti telur, ikan, dan daging, sekarang kita beralih ke sesuatu yang sering dianggap pelengkap, tapi manfaatnya luar biasa, terutama untuk pencernaan dan kekuatan tubuh lansia, yaitu yogurt tanpa gula. Yogurt mengandung probiotik, yaitu bakteri baik yang hidup di usus. Bakteri ini menjaga agar pencernaan tetap lancar dan sehat. Kita tahu, banyak Bapak Ibu yang mengalami sembelit, perut kembung, atau susah buang air besar. Jika usus tidak bekerja dengan baik, nutrisi dari makanan tidak akan terserap dengan sempurna. Akibatnya tubuh tetap terasa lemas, meskipun sudah makan makanan bergizi. Yogurt juga kaya akan protein dan kalsium. Protein membantu membangun dan memperbaiki otot, sedangkan kalsium menjaga kontraksi otot tetap stabil dan tulang tetap kuat. Kombinasi ini menjadikan yogurt sangat baik untuk menjaga kaki tetap kuat dan tidak mudah nyeri. Saya pernah bertemu Bu Marwati dari Blitar, usia 71 tahun. Sejak rutin minum yogurt buatan sendiri setiap pagi, perut beliau lebih nyaman dan kaki tidak lagi terasa kaku saat bangun tidur. Yogurt bisa dikonsumsi langsung, dicampur dengan pisang dan alpukat. Bila sulit didapat, Bapak Ibu bisa coba membuat sendiri di rumah. Yuk, kita lanjut ke makanan berikutnya. Kaldu tulang, menguatkan dari sendi. Hingga usus Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama ini mungkin kita hanya menganggap kaldu tulang sebagai air rebusan biasa untuk menambah rasa masakan. Padahal, jika dibuat dengan cara yang tepat, kaldu ini bisa menjadi minuman bergizi alami yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan sendi, otot, dan pencernaan, terutama bagi lansia. Kaldu tulang mengandung kolagen, yaitu zat pembentuk jaringan ikat yang penting untuk sendi, otot, dan ligamen. Saat usia bertambah, tubuh kita memproduksi kolagen lebih sedikit. Itulah sebabnya lutut terasa nyeri, punggung mudah kaku, atau badan cepat lelah saat berdiri lama. Minum kaldu secara rutin bisa membantu tubuh memperbaiki bagian-bagian yang mulai aus, seperti sendi, tulang, dan otot. Lebih dari itu, kaldu tulang juga kaya akan asam amino seperti glisin dan glutamin yang berfungsi memperkuat dinding usus, menenangkan saraf, dan mengurangi peradangan ringan dalam tubuh. Saya ingat Pak Sularto dari Salatiga, usia 74 tahun. Sejak cucunya rutin membuatkan sup kaldu tulang 2 kali seminggu, sendi-sendi beliau terasa lebih ringan dan pencernaannya pun membaik. Bapak Ibu bisa membuat kaldu sendiri di rumah, cukup dari tulang ayam atau sapi. Direbus lama dengan sedikit cuka dan garam. Kelihatannya sederhana, tapi manfaatnya bisa sangat besar bagi tubuh lansia. Mari kita lanjut ke makanan berikutnya. 6. Sayuran hijau rendah karbo. Kecil di piring, besar di manfaat Bapak dan Ibu yang saya cintai. Kalau kita bicara soal makanan untuk menguatkan kaki, sayuran hijau seringkali dianggap hanya pelengkap. Padahal justru dari daun-daun hijau sederhana seperti bayam, sawi, kangkung, dan daun kelor, tubuh lansia bisa mendapat manfaat besar, khususnya untuk aliran darah, sistem saraf, dan otot kaki. Sayuran hijau rendah karbohidrat mengandung banyak magnesium, kalium, folat, vitamin K, dan polifenol. Ini semua adalah zat-zat yang membantu menjaga agar otot tidak mudah kram, saraf tetap tenang, dan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki yang paling jauh dari jantung. Ada satu kandungan penting dalam sayuran hijau yang sering diabaikan, nitrat alami. Nitrat ini bila dikonsumsi dari sayuran akan diubah tubuh menjadi oksida nitrat, zat yang berfungsi melebarkan pembuluh darah. Hasilnya, tekanan darah jadi lebih stabil, otot kaki mendapat suplai oksigen yang cukup, dan kita merasa lebih bertenaga saat berjalan. Saya ingat Bu Salamah dari Ngawi, usia 70 tahun, yang setiap pagi minum air rebusan daun kelor dan makan tumis bayam. Beliau mengaku sejak melakukan kebiasaan itu, tubuh tidak cepat lelah saat mencuci atau naik tangga kecil di rumah. Agar manfaat sayur ini maksimal, usahakan tidak memasaknya terlalu lama, cukup ditumis ringan atau direbus sebentar. Bila memungkinkan, pilih yang segar dari pasar atau bahkan yang ditanam sendiri di halaman rumah.
Bapak Ibu di rumah, sayur apa yang paling sering disajikan? Apakah sudah rutin setiap hari? Mari kita lanjutkan ke makanan ketujuh yang juga kecil bentuknya, tapi sangat besar manfaatnya bagi otot dan keseimbangan tubuh. Kacang dan biji-bijian, sumber mineral untuk kekuatan dan keseimbangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, makanan berikutnya mungkin sering dianggap sebagai camilan. Padahal kacang dan biji-bijian seperti kacang tanah, biji wijen, biji bunga matahari, dan biji chia mengandung zat-zat penting yang sangat dibutuhkan otot dan sistem saraf, khususnya di usia lanjut. Di dalamnya terdapat magnesium, zinc, vitamin E, dan lemak sehat. Magnesium membantu mencegah kram dan menjaga fungsi otot tetap stabil. Zinc berperan dalam proses penyembuhan dan perbaikan jaringan otot. Sedangkan vitamin E membantu melindungi sel-sel dari kerusakan, terutama pada sistem saraf dan otot kaki. Saya teringat Pak Mukhlis, usia 68 tahun dari Banyuwangi. Beliau terbiasa mengonsumsi segenggam kecil kacang tanah sangrai tanpa garam setiap sore. Katanya, tubuh terasa lebih hangat dan kaki tidak lagi sering kram di malam hari seperti sebelumnya. Bagi Bapak Ibu, kacang bisa dinikmati sebagai taburan di atas bubur, dicampur ke sayur lodeh, atau dimakan langsung sebagai camilan sehat. Yang penting, hindari versi yang terlalu asin atau digoreng dalam minyak berlebihan. Apakah Bapak Ibu sudah punya kebiasaan ngemil sehat seperti ini? Mari kita lanjutkan ke makanan ke-8 yang juga sangat membantu menjaga kestabilan energi dan kekuatan kaki. Kacang-kacangan, legum. Energi tahan lama untuk otot lansia. Bapak dan Ibu yang saya cintai, makanan berikutnya yang sangat baik untuk menjaga kekuatan kaki adalah kacang-kacangan, seperti kacang merah, kacang hijau, kacang tolo, dan lentil. Makanan ini kaya akan protein nabati, zat besi, serat larut, kalium, dan vitamin B kompleks. Protein dari kacang-kacangan sangat membantu menjaga massa otot, terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin mengurangi konsumsi daging karena alasan kesehatan seperti kolesterol atau asam urat. Selain itu, serat larut di dalamnya juga bermanfaat untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Karena otot yang sehat membutuhkan pasokan energi yang teratur, tidak naik turun secara tiba-tiba. Kacang-kacangan juga mengandung arginin, yaitu senyawa yang membantu meningkatkan aliran darah ke otot dengan merangsang produksi oksida nitrat. Hasilnya, kaki mendapat oksigen dan nutrisi dengan lebih baik, sehingga tidak cepat lelah. Saya pernah bertemu Bu Tarsih dari Subang, usia 72 tahun. Beliau sering membuat sayur asam dengan kacang tolo dan tumis kecipir dengan kacang panjang. Meski sederhana, menu itu membuat tubuh beliau tetap kuat mengurus kebun kecil di samping rumah. Cukup dikonsumsi 2-3 kali seminggu. Kacang-kacangan bisa menjadi sumber tenaga tahan lama yang sangat baik untuk lansia. Apakah Bapak Ibu biasa memasak kacang-kacangan di rumah? Mari kita lanjutkan ke makanan ke-9. Meskipun kecil bentuknya, buah ini punya kekuatan besar untuk melindungi saraf dan otot kaki lansia. 9. Buah beri, perlindungan alami untuk saraf dan otot. Kaki Bapak dan Ibu yang saya hormati, makanan berikutnya mungkin jarang ditemukan di pasar tradisional. Tapi jika ada kesempatan untuk menikmatinya, buah beri seperti blueberry, strawberry, atau mulberry bisa menjadi tambahan luar biasa dalam menu harian, terutama untuk menjaga fungsi otot dan sistem saraf tetap tajam dan seimbang. Buah beri kaya akan antioksidan, antosianin, dan vitamin C. Kandungan ini membantu melindungi sel-sel otot dan saraf dari kerusakan akibat radikal bebas, sesuatu yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Tidak hanya itu, buah beri juga terbukti meningkatkan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, yaitu senyawa yang membantu otak membentuk koneksi baru, memperkuat daya ingat, dan menjaga koordinasi tubuh tetap baik. Saya pernah berdiskusi dengan seorang pasien, Bu Heni dari Bandung, usia 70 tahun. Anak-anaknya sering membelikan frozen blueberry dari supermarket. Beliau menyukai rasanya yang segar dan mengaku lebih jarang merasa linglung atau kehilangan keseimbangan saat bangun tidur. Jika sulit mendapatkan buah beri segar, Bapak Ibu bisa memilih yang beku, kering tanpa gula, atau dalam bentuk campuran yogurt atau oatmeal. Konsumsinya tidak perlu banyak, 1 atau 2 sendok makan sehari sudah cukup. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah pernah mencicipi buah beri? Jika belum, bisa dicoba sesekali. Mari kita lanjut ke makanan terakhir yang manfaatnya sangat besar untuk menjaga kaki tetap kuat dan tubuh tetap seimbang. 10. Alpukat,
Lemak baik untuk keseimbangan dan kekuatan tubuh Bapak dan Ibu yang saya cintai. Kita sampai pada makanan terakhir, yang bentuknya lembut, rasanya nikmat, dan manfaatnya sangat besar. Alpukat. Buah yang satu ini bukan hanya kaya rasa, tapi juga kaya gizi yang sangat penting bagi kekuatan kaki dan kestabilan tubuh lansia. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal, yaitu jenis lemak yang baik untuk kesehatan sel dan sistem saraf. Lemak ini membantu menjaga kelenturan dinding sel otot dan saraf, sehingga komunikasi antara otak dan tubuh tetap lancar. Saat sinyal dari otak bisa sampai ke otot kaki tanpa gangguan, tubuh pun lebih cepat menyesuaikan gerakan, dan risiko jatuh jadi lebih kecil. Tidak hanya itu, alpukat juga mengandung vitamin B6, vitamin E, kalium, dan serat larut. Kombinasi ini membantu mengurangi peradangan, memperbaiki sistem imun, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Saya mengenal Pak Nur Salim dari Cirebon, usia 69 tahun. Setiap sore, beliau mengonsumsi setengah buah alpukat tanpa gula tambahan, hanya sedikit perasan jeruk nipis. Beliau merasa perut lebih nyaman, tidur lebih nyenyak, dan kaki tidak cepat lelah saat menaiki tangga. Alpukat bisa dinikmati langsung, dicampur ke dalam bubur, atau dibuat menjadi minuman tanpa tambahan gula. Yang penting adalah konsumsinya teratur dan tidak berlebihan. Apakah Bapak Ibu di rumah menyukai alpukat? Jika belum, mungkin sekarang saatnya untuk mulai memasukkannya ke dalam menu harian demi menjaga kaki tetap kuat hingga usia lanjut. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah mendengarkan bersama 10 jenis makanan yang baik untuk kaki, saya ingin mengajak Bapak Ibu menyimpulkan satu hal penting. Kekuatan kaki di usia lanjut bukan soal takdir, tapi soal kebiasaan harian. Kaki melemah bukan semata karena usia, tapi karena otot jarang digerakkan dan tidak mendapat gizi yang cukup. Bila kita hanya duduk seharian dan makan sekadar untuk kenyang, lama-kelamaan tubuh akan kehilangan kekuatannya, sedikit demi sedikit. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegah itu dan bahkan membalikkan kondisinya. Mulailah dari hal kecil. Hari ini tambahkan 1 jenis sayur hijau ke dalam makan siang. Besok, rebus 1 butir telur untuk sarapan. Lusa, minum segelas kaldu hangat sebelum tidur. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit. Yang penting dilakukan secara rutin, walau sedikit. Saya percaya, lansia yang tetap aktif dan mandiri bukan karena usia mereka muda, tapi karena semangat mereka untuk terus merawat diri dengan penuh kesadaran. Karena menjaga kaki, artinya menjaga kebebasan kita untuk bergerak, untuk beribadah, dan untuk menjalani hidup dengan martabat. Sebelum saya tutup, saya ingin bertanya, makanan mana yang paling mudah Bapak Ibu mulai dari besok? Silakan tulis di kolom komentar. Karena cerita Bapak Ibu bisa menginspirasi orang lain. Mari kita rawat tubuh ini perlahan, dengan penuh kesadaran dan kasih sayang kepada diri sendiri. Kesehatan bukan tujuan akhir, tapi bekal untuk menjalani hari-hari dengan lebih tenang, lebih mandiri, dan lebih bermakna, bersama orang-orang tercinta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya sangat menghargai waktu dan perhatian Bapak Ibu. Semoga informasi hari ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan di rumah, meski hanya dari 1 langkah kecil. Jika Bapak Ibu merasa video ini berguna, jangan ragu untuk menekan tombol like, berlangganan saluran ini, dan bagikan ke keluarga atau sahabat lansia lainnya. Siapa tahu, 1 video sederhana ini bisa menyelamatkan langkah seseorang, agar tetap kuat, tetap seimbang, dan tetap mandiri. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan bahas latihan sederhana di rumah untuk menjaga otot kaki tetap aktif tanpa perlu alat khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, semangat yang hangat, dan langkah yang tenang menuju hari-hari yang lebih bermakna.